Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizma Dani, mahasiswa UT dengan NIM 857463344. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Ya, sistem pencernaan adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengolah makanan, menyerap zat gizi, menghasilkan energi bagi tubuh. Dan tujuan utamanya adalah mengubah makanan menjadi zat yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya, organ pencernaan pada manusia itu ada 6. Yang pertama itu mulut, kemudian kerongkongan atau esofagus, kemudian ada lambung, ada usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama itu pada mulut. Mulut merupakan tempat pertama pencernaan makanan, di mana di sini terjadi pencernaan mekanik dan kimia. Gigi menghancurkan makanan menjadi bagian terkecil, sedangkan air liur memiliki tugas mengandung enzim amilase yang mulai memecah karbohidrat. Yang perlu diingat pada bagian pencernaan mulut ini yaitu pencernaan mekanik oleh gigi, kemudian pencernaan kimia oleh enzim amilase, dan lidah membantu untuk mengolah. Selanjutnya sistem pencernaan pada bagian kerongkongan atau esofagus. Ya, kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung, di mana makanan didorong menuju lambung dengan gerak peristaltik, yaitu gerak otot yang meremas-remas secara otomatis. Dan pada bagian kerongkongan ini yang perlu diingat adalah dia memiliki panjang kurang lebih sekitar 25 cm. Kemudian dia memiliki gerak peristaltik untuk mendorong makanan, dan yang terakhir dia memiliki katup pencegah yang mencegah makanan naik kembali. Selanjutnya ada pada bagian lambung. Nah, lambung berfungsi untuk mengaduk makanan dan mencerna protein. Lambung menghasilkan asam lambung yang biasa disebut dengan HCl dan enzim pepsin untuk membantu proses pencernaan serta membunuh kuman. Yang perlu diingat pada lambung ini, dia itu adalah pengaduk makanan, kemudian memiliki hak menghasilkan HCl, kemudian mencerna protein, dan makanan menjadi kin atau sim. Ya, dia adalah makanan yang sudah diolah. Ya. Kemudian selanjutnya pada sistem pencernaan juga ada usus halus, di mana usus halus adalah tempat pencernaan lanjutan dan penyerapan zat makanan. Organ ini memiliki jonjol khusus atau villi yang memperluas permukaan penyerapan. Ya, dan yang harus diingat pada bagian usus halus ini, yang pertama dia memiliki panjang kurang lebih di 6 meter. Jadi di perut kita ini ada usus halus sepanjang 6 meter kurang lebih. Kemudian dia merupakan tempat penyerapan nutrisi dan memiliki villi. Ya. Selanjutnya di usus besar dan anus. Usus besar berfungsi menyerap sisa air dan membentuk feses. Jadi sisa makanan, air dibentuk menjadi feses pada usus besar. Setelah itu sisa makanannya dikeluarkan melalui anus. Ya, yang harus diingat dari usus besar dan anus ini dia merupakan penyerapan air, kemudian membentuk feses dan mengeluarkan sisa pencernaan atau feses menggunakan anus. Terakhir, sistem pencernaan manusia adalah sistem organ yang berfungsi mengolah makanan menjadi zat yang lebih sederhana agar dapat diserap dan digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi. Untuk yang harus diingatnya, organ utama yaitu ada mulut, kemudian ada kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir ada anus. Kemudian ada organ tambahan lainnya seperti hati, pankreas, lidah, ya. Kantung empedu juga. Selanjutnya pencernaan terjadi secara mekanik dan kimia. Penyerapan nutrisi terjadi di usus halus dan sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Terakhir, menjaga pola makan sehat penting untuk kesehatan pencernaan. Saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.